Aduh, ini hari gua ngantuk banget sih sebenarnya. Cuaca dingin banget, tengah musim panas tapi dingin. Aneh kan? Ngantuk banget, tapi kan kita harus lanjut, main lanjut, 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 oke? Oke, kita lanjut. Terakhir sampai mana? Soal hakikat manusia ya. Part 1 gua udah ngomong soal manusia itu mungkin gak sempurna, mungkin dia produk gagal atau apalah yang belum selesai, jadi masih terus berevolusi gitu kan. Di video yang kedua gue ngomongin soal manusia itu bukan makhluk sosial tapi homo homini lupus, memangsa sesamanya, serigala bagi sesamanya. Nah, di part 3 ini gue mau ngomongin soal asumsi gue sendiri ya, yang gue bikin kesimpulan sendiri gitu, bahwa namanya manusia itu salah satu sifat dasarnya adalah dia kemakan halunya sendiri ya kan. Manusia itu homo sapiens, satu-satunya spesies yang punya kemampuan dua ya, di otaknya, di pikirannya. Yang ke satu, dia punya memori, dia punya ingatan ya kan, tentang masa lalu. Sekarang misalnya kejadian-kejadian yang dulu mungkin lo lagi kecil atau lo lagi remaja, lo putus cinta, patah hati, lo disakiti, lo di abuse, itu udah berlalu, tapi jadi masa lalu. Sampai sekarang pun lu masih teringat, sakitnya masih di sini ya kan, bener nggak sih? Itu lu punya kemampuan memori yang nggak semua spesies punya. Ada spesies yang punya memori kayak tikus atau apa, dia punya memori, genetik memori namanya. Dia punya memori tapi sangat terbatas gitu, sangat terbatas. Beda dengan manusia. Manusia bisa membawa memori itu masih ke dalam emosinya. Jadi kita masih merasakan sakitnya di sini itu. Itu satu, manusia punya memori. Kedua, manusia punya imajinasi ya kan, tentang masa depan. Nah, itu dia halunya tuh di situ ya kan. Itu perlu dibedain dengan cita-cita. Kalau cita-cita lu melakukan sesuatu ke arah itu ya kan, lu ada objektif gitu kan. Tapi kalau halu itu angan-angan yang ada istilah psikologisnya delusional. You're fucking delusional ya kan. Delusi gitu. Ini definisinya, ini nih delusi. Nah, lu baca di situ ya. Singkatnya sih, delusi ini berarti lu udah nggak bisa ngebedain lagi antara ekspektasi atau angan-angan lu dengan realita atau kenyataan ya kan. Lu meyakini sesuatu yang di dalam angan-angan lu itu sebagai suatu kenyataan, padahal sebenarnya realita atau kenyataan yang sebenarnya itu belum tentu yang ada di angan-angan lu itu. Dan itu tuh gangguan mental lu, psikologis nih urusannya. Nah, itu kan lu tahu. Jadi kalau lu udah gak bisa ngebedain yang mana yang angan-angan, fantasi ya kan, halusinasi, ekspektasi lah ya, nggak bisa ngebedain sama kenyataan atau realita, nah lu itu udah delusi, dan itu kategorinya udah gangguan mental sebenarnya bro ya kan? Nah, sekarang gue harus kasih contoh biar lu nggak bingung. Contohnya apa ya? Misalnya yang paling umum contoh yang paling umum itu, orang itu halunya biasanya soal masa depan, soal keluarga lah, soal membina keluarga, pernikahan dan segala macam gitu kan. Terutama cewek ya, kalau cowok sih lebih bisa pakai logika gitu. Kalau cewek dia pasti ngehaluinnya gini, wah kalau misalnya gue kawin sama si A, nanti kita jadi king and queen, anjay kan, king and queen, princess and prince ya kan, pangeran dan putri gitu kan. Gue begitu di titik di hari gue menikah sama si A ini, nanti kehidupan udah nggak pernah susah lagi deh, bahagia terus tiap hari ya kan. Oke dah, dijalanin itu. Realitanya ya kan, setelah mungkin 1 tahun 2 tahun things change man ya kan, things change. Orang manusia itu sifat dasar yang lainnya pembosan. Nanti akan gue bahas di video yang lainnya soal pembosan ini. Bosan lama-lama lu work sendiri gitu. Ternyata realita atau kenyataan itu nggak sama dengan angan-angan yang ada di kepala lu itu ya kan? Itu contohnya satu ya. Kalau mau bukti, lihat aja tetangga lu, lihat di acara-acara seleb gitu di TV ya kan, gosip seleb apa segala macam, orang yang artis yang kawin cerai apa segala macam, yang selingkuh kan, itu contoh lah. Jadi angan-angan itu kemungkinan besar malah nggak akan sesuai dengan kenyataan gitu ya. Nah, lu kan nggak menerima kenyataan, lu akhirnya lari berbagai macam pelarian lah ya, lu tahu sendiri gitu kan. Ada yang lari
larinya ke agama, ada yang larinya ke narkoba, ada yang larinya ke ini ke itu, macam-macam lah. Ada yang larinya ke ngomongin orang, ngomongin masalah orang karena nggak sanggup ngadepin masalahnya sendiri gitu kan, ada juga yang gitu kan. Nah, itu contohnya. Jadi ya, ketidakmampuan untuk menerima realita, karena sifat manusia itu seperti ini peribahasa yang gue bikin sendiri. Namanya manusia itu lebih senang dengar kebohongan yang manis daripada realita yang pahit. Benar nggak sih? Lebih senang mendengar kebohongan yang manis daripada realita yang pahit. Itu manusia tuh. Itu manusia ya. Nah itu contoh yang tadi yang salah satu. Ini contoh yang kedua, itu kan dari soal keluarga, pernikahan. Sekarang dari contoh soal karir misalnya, usaha, bisnis, ya kan, keuangan, materi lah, dari soal materi. Kadang kita dengar slogan-slogan, wah kita kerja keras gini-gini ya kan, kita kerja keras gini-gini, hasilnya akan jadi begini, wow udah kemana-mana tuh kan, angan-angan lu ya kan, udah kemana-mana. Dan pada realitanya mayoritasnya sih, taruh kayak contoh di gambar ini nih, ilustrasi ini nih, gambar lu pernah lihat kuda depannya ada wortel nggak sih? Nah lu lihat nih. Nah, lu lihat nih, lucu banget kan nih. Dan lu jangan berpikir bahwa yang lu nunggang kudanya itu lu, bukan men, ya kan. Lu tuh justru kudanya yang dikasih iming-iming wortel supaya lu mau bergerak, mau berlari, mau berjalan. Lu dimanfaatin aja sama orang karena halu lu sendiri, ya kan. Makanya banyak kasus-kasus investasi bodong, apa segala macam penipuan, ya kan. Karena lu dikasih halu sama orang itu, ya kan. Kasih wortel di depan moncong lu itu supaya lu lari ngejar wortel, kegigit kagak, yang ada lu capek, lu ketipu, ya kan. Itu aja. Padahal apa susahnya lu misalnya di bawah kaki lu ada rumput-rumput, lu puasin aja makan di yang rumput di bawah kaki lu itu, ya. Lu lebih bahagia, lebih terpuaskan daripada lu nguber-nguber wortel yang berayun-ayun di depan hidung lu itu, ya kan. Yang akhirnya wortel nggak dapat, lu capek, ya kan. Yang untung siapa? Yang untung yang itu yang duduk gitulah, ya. Nah itulah halu itu kan kayak gitu men, ya nggak? Nah itu dia, jadi apa, kalau buat gua pribadi, being realistic is much more important daripada halu gitu kan. Mendingan lu kerjain, misalnya lu punya target nih, punya yang diinginkan A misalnya, lu pengen ada di kondisi A, ya lu tinggal berusaha aja tiap hari berjuang, ya kan, ke arah A itu, tapi tanpa harus ekspektasi yang berlebihan gitu. Gua rasa saran gue sih itu aja ya. Kita nggak usah menghalu, soalnya kalau yang namanya lu ada ekspektasi, lu ada peluang untuk kecewa. Nah itu dia tuh, mau udah kecewa, lu jadi sakit hati, trauma, pelarian dan segala macam. Mainnya lu jangan denial lah, jangan menyangkal realita itu ya realita, lu suka atau enggak, lu seneng apa enggak, realita itu akan terjadi gitu ya. Nah itu contohnya, itu ya. Jadi poin yang ketiga di video yang ketiga ini gue ngomong manusia itu kemakan sama halunya sendiri, sama angan-angannya sendiri, akhirnya dia susah sendiri gitu ya. Jadi dia nguber-nguber sesuatu yang kayak wortel tadi, lu kecapluk kagak, ya kan, yang ada lu capek. Kenapa nggak lu makan rumput aja yang ada di bawah kaki lu gitu kan, yang dekat-dekat, mungkin lebih memuaskan hati gitu kan. Ya gitulah, sementara gitu dulu. Itu baru 3 poin. Sebenarnya ngomongin manusia ini nggak ada habisnya, makanya ini seri hakikat manusia ini bisa panjang banget, cuman gue nggak tahu sampai kapan ya. Kita lihat aja tuh satu ya. Oke dah, sementara gitu dulu, bacot aja dulu, halu belakangan. Thank you semuanya ya.